Film ini menceritakan tentang seorang intelijen polisi wanita yang sedang menyelidiki kasus tersebarnya video wik-wik, meskipun ia harus merasakan rudal tersangka sang buron demi menangkap sang pelaku. Seperti biasa dalam kisah film ini banyak sekali adegan-adegan yang bisa membuat kita jengat, jadi untuk bocil diharapkan skip aja video ini ya. Dan sebelum kita menuju jalan ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video ini ya. Langsung aja yuk kita ke alur cerita filmnya, film pun dimulai. Adegan pertama terlihat seorang wanita yang sedang diinterview untuk sebuah pekerjaan. Wanita itu bernama Carol. Saat itu, Carol mendapatkan referensi kerja dari Alvin sehingga ia bisa dengan mudahnya diterima di hotel. Manajer hotel mengatakan kalau Carol akan ditempatkan di layanan kamar alias room service, dan manajer hotel meminta Carol untuk menemui bagian supervisor hotel. Singkat cerita, ia diterima bekerja di hotel tersebut. Di tempat yang berbeda terlihat seorang pria yang bernama Sergio yang sedang berada di kafe. Sergio sedang mencari mangsa wanita untuk diajaknya bercocok tanam bersamanya. Target buruan Sergio kebanyakan ayam kampus, jablay dan kimcil-kimcil yang lagi membutuhkan uang. Keesokan harinya, Carol mulai bekerja dan Carol langsung dibimbing oleh supervisor hotel tersebut. Supervisor yang agak kemayu tersebut menanyakan pengalaman kerjanya Carol di mana. Sa office po. Madali lang yan. Dan Carol langsung diajak bagaimana menjadi pelayan kamar. Carol dituntut harus ramah dan selalu menyapa para tamu yang ada di hotel ini. Good. Smile ka pa. Konti, dagdagan mo. Ketika Carol membersihkan kamar tamu, ia menemukan balon rudal bekas pakai yang berserakan. Supervisor berkata, Carol harus berjaga-jaga. Supervisor juga mengatakan kalau Carol harus mementingkan privasi dan kenyamanan tamu hotel, supaya tamu yang merasa nyaman berada di hotel ini, kemungkinan mereka akan kembali lagi. Saat itu, Carol berhenti di sebuah kamar yang akan ia bereskan. Tiba-tiba dalam kamar, keluarlah wanita. Carol pun berhenti sejenak. Dia berencana membersihkan kamarnya Sergio yang menyewa kamar di hotel itu. Carol pun menemukan pil koplo di dalam kamar itu, lantas ia pun mengambilnya. Terlihat, Carol yang lagi istirahat. Ternyata sambil makan burger, Carol sedang asik menonton film wik-wik. Tanpa disadari Carol, supervisornya pun menghampirinya. Ia melihat kelakuan Carol. Carol pun ditegur atas kelakuannya. Dia meminta Carol untuk tidak melakukannya lagi, namun menyuruhnya untuk menonton film itu ketika ia sedang berada di rumah atau bersama pacarnya. Okay lang naman. Setelah pulang kerja, Carol mampir ke rumah pacarnya yang bernama Alvin. Ketika sedang asik makan, ia pun memberikan obat kuat jengat pada Alvin. Namun Alvin menolak. Ia lebih memilih ayam kampung sebagai obat kuat jengat alami buat rudalnya, dan berkata kalau telur ayam itu lebih jos daripada obat milik Carol. Kanina pa. Carol yang merasa tidak percaya pun, lantas menyuruh Alvin membuktikannya, dan bisa ditebak, mereka pun lantas membuktikannya. Tanpa berlama-lama, Carol pun terlihat dilucuti pakaiannya. Rudal Alvin yang sudah jengat sedari tadi pun lantas mendarat mulus di antara dua pilar apem surabi milik Carol. Mereka pun asik bercocok tanam. Carol lantas memborgol pacarnya dan melanjutkan berkuda di atas tubuh Alvin.
Namun Carol pun harus menahan kecewa kali ini, karena Alvin ternyata keok dalam waktu singkat. Rudalnya keburu meletus saat nyungsep di lembah apem Surabi milik Carol. Keesokan harinya, Carol masuk lebih awal, dan ia berniat mencari tahu tamu hotel yang bernama Sergio. Namun sialnya, rekan kerjanya yang bernama Bejo mengetahuinya. Bejo mengatakan kalau tamu yang bernama Sergio sering membawa wanita ke kamarnya, dan selalu berbeda-beda. Bejo mengatakan kalau wanita yang dibawa oleh Sergio rata-rata adalah ayam kampus dan kincil. Ketika Bejo membersihkan kamar Sergio, ia menemukan dompet. Karena tidak ada yang mengakui pemilik dompet itu, akhirnya, uangnya diambil oleh Bejo. Carol pun lantas membuka dompet itu dan memeriksanya. Di saat itu pula tiba-tiba tangannya Bejo kegatelan. Tangan Bejo mulai piknik dari pinggang menuju bemper belakang yang gempal milik Carol. Merasa risih atas kelakuan Bejo, Carol membentak dan memelintir tangan Bejo. Saat itu, Carol menemukan bukti pembayaran di dompet itu. Carol pun berniat akan membereskan kamar hotel. Di dalam lift, ia berpapasan dengan Sergio. Ia sedang menggandeng seorang wanita muda untuk dibawa ke kamar, lantas bermain wik-wik dengan kincil tersebut. Namun dengan sengaja, kamar Sergio tidak dikunci, dan dibiarkan begitu saja terbuka. Tentu saja, Carol pun dengan jelas bisa menyaksikan acara bercocok tanam aksi mereka secara live. Carol pun mengambil handphone miliknya, dan ia berniat merekam aksi laga Sergio. Namun supervisor mengetahui kelakuan Carol, dan ia ditegur karena tidak sopan terhadap tamu. Ketika itu, Carol dipanggil oleh manajer hotel. Supervisor mengatakan pada Bejo, kalau Carol telah tertangkap basah saat dia mengintip seorang tamu, dan ia merekamnya. Lalu supervisor bertanya pada manajer hotel, apakah Carol dipecat? Manajer hotel hanya mengatakan kalau Carol hanya diberi peringatan secara tertulis. Kemudian, manajer hotel memilih untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Keesokan harinya, Carol kembali membersihkan kamar Sergio. Tak berapa lama, Sergio pun datang bersama Bejo, dan Sergio mengatakan kalau handphone miliknya tertinggal di kamar. Carol pun memberikan handphone milik Sergio yang tertinggal, dan Sergio memberikan sedikit upah pada Carol. Saat Carol hendak pulang, ada keributan di hotel. Ternyata seorang wanita yang sedang mencari tamu, yang menginap di hotel ini. Wanita itu mengatakan ciri-ciri pria itu, karena pihak hotel tidak memberitahu keberadaan itu. Dengan alasan privasi, akhirnya wanita itu pun pergi. Diam-diam, Carol menghampiri wanita itu, dan Carol akan membantunya. Carol membuka identitas dirinya, kalau ia seorang polisi, dan sedang memburu Sergio sebagai target. Wanita itu mengatakan kalau video dirinya tersebar di internet, saat ia dan Sergio bermain rudal jengat. Dan ia tidak menyangka kalau Sergio merekam aksi bercocok tanamnya. Ternyata korban Sergio telah banyak. Carol yang hendak akan pulang dihampiri oleh Bejo. Namun Bejo melecehkan dirinya. Karena tak terima, Carol pun menodongkan pistol yang ia bawa, dan membuat nyali si Bejo langsung mengkerut, dan Bejo pun memilih untuk pergi. Carol yang menyaksikan berita, banyak sekali korban Sergio. Ada yang melakukan bunuh diri, karena malu videonya tersebar. Ternyata korban yang bernama Trisa, yang ada di berita, pernah menginap di hotel ini. Saat Carol tengah menyelidiki Sergio, tiba-tiba Sergio datang, dan ia menegur Carol. Kenapa Carol berada di bagian resepsionis? Carol beralasan kalau teman kerjanya datang terlambat, makanya ia pun menggantikannya sementara. Sergio sedikit menggoda Carol dan ia meminta Carol untuk datang ke kamarnya apabila Carol mempunyai waktu luang, karena Sergio menginap sendiri di malam ini, dan tidak ada yang menemaninya. Carol yang lagi santai, akhirnya menemui Sergio di kamar hotel. Saat masuk ke dalam kamar, Sergio langsung menyergap Carol dengan gesit. Rudal Sergio yang sejak tadi sudah jengat pun langsung menggeliat. Lantas rudal itu pun berusaha menukik menuju lembah basah milik Carol. Carol yang sempat kecewa dengan pacarnya saat bercocok tanam, kini ia berharap Sergio memiliki rudal yang lebih tahan lama. Ketika Sergio asik bermain rudal jengat dengan Carol, Carol pun mengambil pistol yang berada di bawah kasur, lantas menodongkan pistol ke arah Sergio. Dan ia pun langsung meminta Sergio untuk menyerahkan diri. Ternyata, Sergio telah mencurigai Carol, kalau Carol seorang polisi yang memata-matai dirinya. Akhirnya Sergio pun berhasil ditangkap. Ternyata di balik semua ini, manajer hotel telah bekerja sama dengan kepolisian Filipina.
dan manajer itu juga mengetahui kalau Carol seorang penyidik kepolisian, dan pistol yang berada di kamar Sergio juga dipersiapkan oleh Carol. Akhirnya, Sergio bisa ditahan oleh pihak kepolisian, dan film pun berakhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.